Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tanya Al Ustadz, kita itu disuruh beramal-amal. Hakikatan nanti itu ujung-ujungnya nanti kemana, kan ke akhirat. Kalau di akhirat nanti ujung-ujungnya kita hidup kan yang berbahagia. Lah kata akhirat, hidup yang baiknya di akhirat itu cuma katanya itu kuncinya yaitu lafal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah kalau kita nanti sudah membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah umpama gitu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri kata kita kalau bersolat al jannatu ridhoka, al jannata ridhoka, kan gitu. Ini hubungannya ada apa, Ustaz? Terima kasih. Mas Nur Suwun. Amal itu wonten macam kali. Perilaku yang dilakukan oleh jasmani disebut amal. Yang kedua, perilaku yang dilakukan oleh ruhani ini disebut ahwal. Dan kedua-duanya sama. Endingnya menuju datang Allah. Sekarang dikembalikan pada kelas kita di mana? Apakah kelas kita masih di syariah? Apakah sudah di thariqah? Apakah sudah di hakikat? Apakah sudah di makrifat? Dan setiap kelas ini pemahamannya beda-beda. Contoh, dalam dunia agama Islam yang disebut amalan solihan itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jasmani. Contoh sholat, contoh zakat, amaliyah puasa, amaliyah haji. Yang semuanya endingnya itu mengharapkan pahala dan surga datang Gusti Allah. Kebaikan. Nah, ngoten nggih. Pun. Sehingga ini disebut al-ubad, ahli ibadah. Yes. Kalau kita naikkan kelas setingkat melih, dalam tingkatan hakikat, beda. Maksud dan tujuan ruhaniyah ketika saat tenggelam di dalam amalia jasmaniyah itu tidak sama dengan kita waktu Anda di syariah thariqah. Tidak sama. Kita di dalam syariah dan thariqah olehnya melakukan amalan solihan, amal yang bagus, ending kita mengharapkan pahala dan surga atau kebaikan dari Allah. Pun niki nggak sama dengan golongan ahli hakikat makrifat. Kalau ahli hakikat makrifat, hati jenengan ini endingnya tidak mengharapkan yang dimaksud surga atau pahala. Niki pun dicampur-campur loh Pak ya. Mungkin salah paham sampean. Karena apa? Karena mereka itu menganggap pahala dan surga itu adalah makhluk. Dikatakan makhluk, ada yang menciptakan. Mereka ahli tahqiq, ahli hakikat makrifat itu olehnya melakukan segala hal amalia itu, endingnya hatinya mengharapkan berjumpa datang Gusti Allah. Ini bedanya di situ. Oleh karena mereka ahli tahqiq itu ada akses untuk masuk bertemu Allah, maka Allah mengizini beliau untuk bertemu terhadapnya. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Surat An-Nur ayat 35. Cahaya makrifat
yang Allah nyalakan terhadap hamba yang dikehendaki ini yang menjadikan dia bisa bertemu Allah. Sedangkan kita enggak. Karena kita itu cukup mengharapkan fadl Allah berupa pahala dan surga. Akhirnya kita itu ketemunya makhluk. Surga atau pahala. Tapi beliau-beliau para kekasih Allah beda. Justru dia itu bertemu terhadap Allah. Karena punya akses. Sama dengan gitu loh, sekitar tahun 70 jenengan 80 mlebu gedong film utawa ludruk. Mesti nak betok karcis nggih, karcis. Karcis itu adalah akses. Jenengan bila mana membawa karcis, satpami mesti memberikan jalan. Kalau jenengan tidak membawa karcis, mohon maaf, kita bukan konconya satpam, kita bukan keluarganya satpam utawa sing duwe gedong, ya susah kita bisa masuk dalam gedong. Terus apa akses kita pada Allah? Dzikir. Tidak cukup dzikir itu kita ucap, Pak. Miftahul jannah la ilaha illallah. Tidak sekedar kita ucap. Harus kita pahami. Fa'lam afdalu dzikri utawi sakluwih utamane eling iku af'alu mongko ngertiyo sira annahu la ilaha illallah, annahu sak temene dzikir rupane la ilallah iku kudu dipahami. Gak hanya kita bisa membaca tok, enggak, harus paham. Nafine ada di mana, isbatnya di mana, itu harus tahu. Lah ini guru akhirat kita yang tahu terus memahami terhadap kita, terus kita paham, barulah kita jalankan. Penyesuaian secara syar'i harus kita baca, secara hakiki harus kita raosake. Terus ada hubungannya apa surga dengan la ilaha illallah atau amaliyah? Nyun sewu, tinggal saya memandang dari mana. Kalau saya pandang dari hukum syariat, itu kunci masuk surga. Amaliyah yang bagus itu kunci masuk surga. Mentok-mentoke kita yang disyariatkan surga, wis mentok toh ya, wis mentok. Padahal surga, pahala, itu yang menciptakan siapa? Allah tahu. Kalau bagi ahli kekasih Allah, ahli syuhud, para nabi, para rasul, para waline Allah, tidak seperti kita, Pak. Beramaliyah beliau itu, ini ingin hatinya berjumpa pada Allah. Itu tujuannya. Bukan tujuannya berbentuk atau endingnya kita bertemu terhadap anugerah yang disebut sebagai makhluk surga dan pahala, bukan. Justru beliaulah yang bertemu Allah, inilah derajatnya lebih tinggi daripada kita yang tujuannya kita itu melakukan ibadah atau amaliyah yang baik itu. Endingnya kita, tujuannya kita untuk menemui, mendapatkan pahala dan surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, menurut saya tidak cukup kita itu harus berdomisili di sini. Kita harus menemui siapa yang menciptakan surga, siapa yang memberikan pahala. Kita harus bertemu itu. Itu lebih tinggi derajatnya daripada kita yang masih, mohon maaf, ada keinginan karena sholat kita surga pahala. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Sak dukur-dukure derajat ing ngersani Gusti Allah yaiku orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Lah,
Dakwah ini dari 3, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu untuk mengesahkan Allah, amal kita untuk melaksanakan dengan baik, istiqomah terus menerus. Berarti jenengan harus eling terus nang Gusti. Apakah bisa? Wong aku bukan turunan nabi, nggak ada turunan wali. Pak nyun sewu, ning Quran itu kabeh Allah menyebut mayyasha. Tidak menyebut ada keturunan nabi, keturunan wali, keturunan, enggak ada. Enggak menyangkut masalah nasab, enggak. Allah hanya memakai mayyasha, nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasha. Mereka orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Dijawab di dalam surah Al-Ahzab ayat 18, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Merekalah yang sudah mendengarkan ajaran Rasulullah dan beliau mengikutinya. Ini mereka yang dimaksud orang yang Allah tondo, orang yang Allah kehendaki, hatinya ada rindu ingin jumpa dateng Gusti Allah. Itu tanda kecil mawon. Jadi Pak, hubungannya antara amaliyah atau kalimat tauhid tadi dengan surga atau pahala itu secara syariat itulah memang karakter kita sebagai orang yang masih di kelas kelas umum syariat saja. Tapi kalau di kelas hakikat, kelas khusus beda Pak. Nggak ada hubungan. Karena hubungannya amaliyah yang beliau lakukan itu hanya ingin bertemu Allah. Sehingga kemana-mana dia rindu. Begitu. Nggih? Tasik wonten? Monggo.